Jadi PSM itu maksudnya lagi krisis finansial, maksud Bung Adi? Iya, itu juga. Kata benar Tavares. Jadi pas gue golin itu nggak semangat. Percuma nggak ada bonus. Hari apa? Berarti tanggung jawab siapa yang Indra Safri gagal? Erick Thohir. Terbukti kan ya. Wani ngomong dong. Terbukti kan ya bahwa kesulitan kan mengakomodir pemain-pemain Indonesia gitu ya. Satria apa yang kemarin diturunkan tuh Tidak ideal. bukan tidak ideal, tidak sesuai harapan si Bojan. Terus apa si Bojan? Karena ada keputusan yang mendadak. Non teknis udah mulai menerpa Persib nih. Ya, udah mulai menggembosi. Persib. Ramon Beckham nunjuk ke penonton. Nantang gitu ya misalnya Iya, eta berprovokasi. Atau mungkin mereka iri. Karena kan gini melambangkan mungkin dingin di puncak. Ya. Tapi itu kenyataan juga. Iya, maksudnya Mau gimana? Iya, makanya. Ini udah mulai ini tuh. 2020 kan. Gimana editor? Oke, sip. Iya. Si ada anjing. Bandung lagi dingin nih, Bos. Dingin memang hujan. Tadi nggak berhenti hujan, nggak berhenti dari jam berapa ya? Jam 2-an ya. Sombong gitu ya ke seri. Kali seri ya. Ke seri. Nggak masalahnya dua kali seri, tapi tetap di atas kan gila banget Iya gitu. sih, Tetap iya sih. ada jarak jauh. Tapi nggak berani ngomong dingin. Apa? Nggak berani ngomong dingin. Nanti aku nggak boleh tiga kali nggak boleh masuk podcast. Nggak boleh gini ya, boleh selebrasi. Tapi sebelum itu persaingan makin ketat yang nggak disangka-sangka apa ya namanya kestabilan Dewa United bermain sekarang menjunjung dia ke posisi 2 lagi gitu dan malah menjadikan ada jeda poin gitu dengan Persibaya apalagi dengan Persija. Tanggapan Bung Edwin? Dewa United ini benar-benar kayaknya saya pernah bilang juga ya di pas review 5 pertandingan strike-nya Dewa itu sebelum kalah kemarin lawan Madura. Dia tuh benar-benar lagi on fire lah gitu ya, gacor gitu. Cuman kemarin sempat keselewa sedikit itu lawan Madura gitu dengan gol-gol Madura dari set piece ya. Tapi ngelihat Dewa ini patut mulai diperhitungkan ya karena dia mulai memperlihatkan konsisten menangnya, mainnya juga berskema gitu ya. Nggak ugly win ya, benar-benar menang tuh karena ada skemanya. Pemainnya karena emang bagus ya di tiap posisi gitu. Apalagi kemarin terakhir lawan Persebaya benar-benar nggak dibuat berkutik sampai 1 gol Dewa itu bisa one to touch di kotak penalti. Ya. Persebaya gitu. Jadi bengong aja lah semua gitu. Kalau Hawk semua. Padahal minus Kambuaya aja. Iya. Minus Kambuaya. Tapi trionya tetap gila kan. Marukawa, Egi kemarin nih perannya ya. Egi Terus ngeri ya. Mesidoro, wah gila sih. Jadi Dewa ini ya siap-siap menjadi dewa gitu aja. Benar-benar definisi dewa, literally dewa gitu. Dari Dewa, Persib harus agak hati-hati juga berarti ya. Betul, makanya Jangan kalau bisa kemarin tuh match terakhir imbang lah kalau memang Persib masih pengen di puncak. Tapi walaupun poinnya lumayan ya, lumayan jauh. Ngomongin posisi selanjutnya itu ada Persija. Persija kerepotan nih. Semenjak kemarin harus menang dan gak jadi menang, sampai ya tersusul sama Dewa kan gimana ya? Asa Persija itu kan sebelumnya itu agresif banget gitu. Sebelum itu agresif banget, tapi kesini-sini malah melendoy gitu. Ya. Apa nih menurut Bung Adi penyebab Persija itu bisa jadi drop kayak gini? Sebetulnya kalau drop nggak drop banget ya dari Persija gitu. Cuman memang Drop banget lah dari 2 ke 4 ya drop banget menurut tapi saya. kalau poin kan tipis gitu kan. Sebetulnya kalau dari permainan ya kemarin Persija pas lawan PSM memang saya bilang unlucky lah gitu nggak menang karena banyak banget juga peluang dari Persija tapi memang nggak bisa dikonversi jadi gol dan kipernya PSM siapa ya namanya bagus juga kemarin mainnya gitu
terlepas dari itu pada saat pertandingan kemarin kan si Gustavo juga nggak dimainin dari awal ya, dia main babak kedua. Dan ya tetaplah PSM bermain defensif, tiba-tiba serangan balik, kalau enggak bisa memanfaatkan peluang sedikit mungkin dan jadi gol gitu. Defensif dan ketika attacking agresifnya parah ini. Efektif gitu. Dan kemarin kebukti kan Haljeta cetak gol. Passingnya teh siapa ya itu asisnya teh? Siapa ya namanya? Anjir, asisnya Bagus deh itu ya. pemain Jepang itu kan asisnya. Si Daisuke gitu. Si Daisuke satu. Daisuke Honda. Eta Daisuke tuh si Vitor Luis. Atau Vitor Netan. Boy. Eta udah terma eta. Anjing eta bodoh sih. Eta momen si Vitor Netan kemarin ke Labu kan. Mundur si Ina sa. Isyo. Ya di Waduh anjing. Cai itu. Nah itu untungnya pemain PSM sendiri itu, pemain Persija wah itu. Di depan Andri Tani kan itu. Ada tadi lagi ngasih. Tapi kemarin itu si Rizky Ridho nggak main kan? Nggak main. Ya, Rizky akumulasi. Ridho, si siapa lagi ada dua yang bagus tuh yang nggak main tuh. Rizky Ridho. Ini juga Balotelli kan nggak main, cuman Yuran udah main. Yuran main. Yuran main. Bek tangguh bisa di Liga 1. Karena kayaknya dia kurang fit ya kemarin ya, tapi tetap mempertahankan. Kieu ya ini. Non Kan baru beres. Baru beres Doko cedera. non ruku wae. Iya, Ruku wae. Cuman Lagi sholat rok wae. yang jadi unik itu kemarin Haljeta ya ketika gol itu nggak selebrasi. Aing apal eta. Kayaknya Aing mana apal kan? Haljeta nggak selebrasi kira-kira lawan. Aduh lapar. Enggak bukan. Kira-kira apa? Golnya itu enggak dikasih uang. Oh, jadi PSM itu maksudnya lagi krisis finansial maksud Bung Hadi? Ya itu juga. Kata bener Tavares. Jadi pas ke gol itu enggak semangat. Percuma enggak ada bonus. Sama takut disanksi juga. Oh iya, selebrasinya takut berlebihan. Karena selebrasi lawan Persija kayaknya harus hati-hati ya pemain-pemain bola ini. hati-hati. Karena bisa kena selebrasi aja bisa kena sanksi. Selebrasi kayak Christian Gonzalez. Nah. udah cukup. Tunjuk-tunjuk. Udah. Tapi kemarin si Persija emang nggak bisa ngapa-ngapain juga lah PSM. Ya kan? Tapi PSM memang ini salah satu tim yang bertahan sangat solid. Solid bisa. Parah ya tak. Parah. Cuma Ciro aja yang bisa nembus. Menarik. PSM lawan Dewa nggak sih? Terus pernah sih? Nggak tahu ya, belum. Bisa di putaran kedua belum. Itu menarik sih dulu itu. Ramai tak. Dua-duanya Nuiji defensif, Nuiji Attacking. offensif. Cuma kan kalau Dewa itu apa ya produk dari tim yang memang dibuild secara serius gitu. Serius dalam artian secara fasilitas kan lengkap Dewa gitu, disupport oleh ownernya yang memang memberikan segala kebutuhan untuk perkembangan tim gitu. Nah kita kan tahu sendiri sekarang Dewa anjir fasilitas sudah jangan lagi di inilah gitu. Dewa salah satu tim yang memang lengkap pisan gitu dari training camp dan lain-lain gitu. Dan juga satu lagi advantage dari Dewa itu tidak ada tekanan dari supporter. Iya sih. Ayahnya itu supporter 20 gitu. Itu bukan supporter. Bang boy. Tapi sumpah anjing aing ningali sebelum pertandingan kan penuh jauh tuh. Ada. Anjing 20 orang aja tahu. Coba. Bapak-bapak udah ngelitik kalau di motor. Tapi itu kayaknya ngaruh juga gitu jadi buat perkembangan tim ya di Indonesia supporter itu ngaruh pisan gitu. Ya masa Persib harus jadi nggak ada supporter? Bukan, ini kan salah satu advantage yang dimiliki oleh Dewa sama kayak Bayangkara pas juara. Tidak ada tekanan. Main pemain deh. Anjing kata aing orang ningali komen-komenan kan pas juara Bayangkara. Ini pegawai tolak angin ngapain pada konvoy? Anjing itu. Karena kuning gitu. Goblok. Tapi spesial si Dewa menurut orang dia fasilitas sih. Nah, fasilitas parah. Orang karek ningali gitu tim yang konsisten. Iya. Konsisten aja coba. Konsisten naon. Setiap pergi-pergian naik pesawat, maskapainya Garuda. Yang lain kan ganti ya. Ayo naik kereta, ayo naik Lion. Berarti ada apa dengan yang lain? Nah,
Ada apa dengan yang si Dewa ini teh kan sebenarnya kalau ditelusuri kan cloningannya Martapura FC dulunya ya. Jadi belilah Martapura. Tapi kalau ke atas lagi nih sebenarnya sama akan ketemu juga Garibaldi Thohir. Koreksi ya kalau misalnya tim-tim Indo gitu, PT Indo gitu. Jadi Gurita lah. iya, sebenarnya versi Bali gitu ya, Dewa. Ya itu apalagi kalau Dewa kan sebagai tim yang baru dibeli gitu istilahnya, pastilah modalnya juga jor-joran gitu. Iya sih. Cuman kalau ditarik ke atas ya pemiliknya itu Ya lagi. sama apa namanya end produk permainan dari Dewa sekarang itu ditunjang sama fasilitas kan gitu. Iya. Permainan pendek gitu kaki ke kaki. Itu kalau misalkan fasilitas lapangannya jelek itu nggak akan bisa latihan kayak gitu Nah, gitu. bisa. Nggak akan bisa. Egi Maulana nggak kayak gitu. Iya Ya, benar. Aji, Bener-bener tapi- bola pendek. Tapi sejujurnya gitu keren parah sih kalau di Liga Indonesia nya. Iya. Buat ukuran Liga Indonesia terlalu keren sih ya. Karena mungkin dari muda udah di-build di luar di bedanya Benar, gitu. ya, udah, iya. udah berapa tahun juga kan abroad. Sama kayak Witan juga kan. Emang Tapi- kalau Kalau pemain lokal mah emang kalau di build di Indonesia kenapa? beda di ini ya. Ini. Maksudnya S1 SSB di Bandung. Produknya gini. Jadinya pundit. Dari pemahaman taktik mungkinnya yang lebih ngaruh ya, dari mental juga itulah. Iya. Gitu, pengaruh mah gitu. Ya tapi yang anehnya tuh meninggali kualitas Egi sekarang gitu. Terlalu bagus untuk main Indonesia gitu. Orang ninggalin aja kalau sekarang ya. Sebenarnya. Tapi kalau di timnas emang kan agak beda ya. Kok Egi kayak gini, kok Egi. Mungkin beda skema juga gitu. Beda role yang dikasih sama Beda pelatih role lah. juga. Heeh. Memang cocok-cocokan juga kan? Iya. Memang cocok-cocokan juga sama pelatih sama pemain. Memang banyak hal banyak terjadi. Bisa jadi juga si Egi. Orang berharap Egi coba masuk ke timnas sih. Berharap karena si Egi ini ada potensi dia bisa dilihat di Dewa keren banget kan mainnya. Nah, sedangkan permainan kemarin Sintayong dia lebih ke defensif kan. Jadi nggak kelihatan sosok Egi itu ngeluarin kemampuan terbaiknya. Clifford dan si Gana, orang berharapna saya tadi digoloan sih jeung Kambuaya dua eta sih. Sama Kambuaya. Sama Kambuaya. Kambuaya juga kan dipanggil sebenarnya cuman nggak dapat ini menit bermain. Menit bermain, ya kalau apalagi sekarang kan Pak Erick Thohir udah bilang bakal naturalisasi satu lagi gelandang. Malah udah Italo peresmian Pessi. tadi kalau nggak salah. Ada lihat di YouTube ada live peresmian Kemarin pemain kalau baru. nggak salah ada 3 kan, satu si Dan James kalau nggak salah left back, terus Emil Audero, Ya, satu lagi Audero, Joey Pessi itu midfielder. Saya tuh tim mana tuh jadi Pelopesi non? Jadi Pelopesi. Pelupesi namanya. Oh. Itu kalau nggak salah itu dia pemain dia pasti keturunan Belanda ya. Gitu. Cuman dia sekarang main di Liga Belgia kalau nggak salah. Isu Emiliano Audero. Itu juga. Kan Jadi tiga 3 pemain yang diproses nih. Soalnya si Ridwold itu sekarang Kamu jilat ludah sendiri ya Emil? bapaknya, Bos. Oh, bapaknya. Bapaknya yang Bapaknya yang nolak. Tapi sekarang kalau dilihat kan si Audero juga main di Como dipinjam anjing ke Palermo. Oh. Yang enggak udah bukan kiper nomor 1 juga. Iya, pilihan pertama ya. Ya udah habis. Tapi dia berarti pasti backupnya Paes ya begitu ya. Backup ya. Pasti backup ya. Berarti saya ikut by Hernando Ari dong. Hernando yang mudah-mudahan masih bisa fight. Kan kita lihat dulu pas latihan mungkin kan. Iya. Pelatih harus melihat dulu. Ah yakin Emil. Yakin Emil Jadi lagi. emang jelek gitu Arnando. Kalau jelek. Bisa terbukti dengan sekarang main di Liga Indonesia aja banyak kebobolan. Soalnya pool kiper timnas itu ada banyak selain si ini kan Emil yang nanti dinaturalisasi, ada satu lagi Cyrus Margono main di Liga apa ya? ada cari Keturunan Belanda. Aing eta aing tak apa sih eta bukan keturunan Belanda. Cyrus dia. Margono. Namanya Cyrus Margono. Tapi Margono Orang iya. Indonesia. Iya, dia akhirnya Oh, tapi saya tak lila di luar negeri. iya abroad juga main terakhir itu kalau nggak salah di Panathinaikos. Oh, Oh, Yunani ya. Tapi abis Yunani. itu pindah ke liga apa gitu, Kosovo atau apa itu. Perang Hungkul lah. Negara perang. Cyrus Margono anjir. Tapi itu bener isuna tak kenceng. Isuna kenceng emang. Margono, Hah? dia udah Indonesia. Bukan dipanggil. Dipanggil masih belum kalau ke senior. Tapi ada mau masuk ke tim senior. Ya kalau dari pool kiper kan berarti udah banyak tuh. Ya langsung melenceng ke timnas ya nih. Iya. Terkenal sih. Ya enggak apa-apa sih karena timnas juga lagi anget Indra Safri dipecat.
Ya, Udah, nanti lagi itu, nanti lagi. berarti Saya tanggung masuk jawab ke hari siapa? hari apa? Berarti tanggung jawab siapa yang Safri gagal? Erick Thohir. Yoi. Iya, Terbukti kan Namanya ya. Wani ngomong dong. Terbukti kan ya bahwa Dong. kesulitan kan mengakomodir pemain-pemain Indonesia gitu ya. Makanya mungkin ada naturalisasi atau abroad ini yang masif tuh ya. Itu. Tapi itu U20 kan? Iya, udah. Si Sintayong emang Pernah 20. ngambil U20? Itu kan lolos ke Piala Asia gara-gara Oh, benar Sintayong. Oh, ini sejarahnya tanya lebih jauh. Dia sampai 17, 20, Dalam itu gitu aja maksudnya. Kadang-kadang itu udah 3 unggul. Karena dia tuh pengennya ngorbit terus gitu loh. Dia pengen nyirian gitu. Ini akan diorbit nanti. Ini bisa nih gitu Sintayong tuh. Udah didesain. Tapi kan Atau dia pengen masuk ke channel Liga mediator. Arab. Donasi 500 juta. Tapi udah kan 230 230 dapatnya. Tapi kan targetnya Arab tuh 500. Udah jadi keraja Arab ini kan. Nah, ngomongin yang lain nih, ada press conference saya lihat gitu ya di media. Bojan Hodak kecewa dengan permainan Persib di lini serangnya itu pas melawan Madura United. Apalagi kan memang Madura itu di 4 match terakhir itu kan konsisten unbeaten. Gitu, dan Persib masih kesulitan untuk melawan Madura. Apakah memang salah satu faktornya itu memang Etam nggak main? Persib Atau musim ini nggak menang lawan Madura. Iya. Musim ini. Lagi 1 perang 1 2 sama Seri, ya. dua-duanya seri. Jadi gimana nih menurut Bung Hadi? Apa nih? Kemarin penyebabnya kan kalau memang tadi kan Persib musim ini belum menang lawan Madura ya kan memang udah terjadi gitu, tapi penyebabnya apa gitu? Gini kalau ngomong penyebab Ya mungkin kan ini hanya analisa kita aja gitu kan, bener nggak? Orang dari sudut pandang orang ya. Ya, sudut pandang dia. Yang kurang bagus atau Kan kata saya tadi yang kurang bagus. Iya, highlightnya kan Bojan Kan lini depan. Bojan kan meng-highlight kurang puas dengan permainan. Arana depan. kasih Ciro kan. Tenang. Tapi pasti kali itu orang. Tapi masih kali itu orang. Lalu nomor tahun sih sebenarnya kemarin kalau ngomongin jalannya pertandingan ya, si Persib tuh emang kalah di lini tengah juga. Jody Wehrman itu keren sih mainnya kemarin. Sama satu lagi Terus si anjing aing lupa. lumayan yang dari Aing lupa satu lagi. Aing lupa si Jody Wehrman yang si eta itu keren pisan dibikin tengah Persib gak bisa berkreasi. Terutama tadi Randall Pino. Iya. Dan Pino bener-bener bukan kayak kita ngeliat Randall Pino apa ya yang banyak yang biasanya lah yang banyak nge-create peluang untuk lini depan kan. Makanya pas kemarin ini di tengahnya udah kalah nih. Oke, berarti kita berharap kemarin lini tengah udah kalah. Berarti kita main di wing nih. Kita berharap main di wing, ya kan? Main di wing. Tapi ternyata main di wing juga Ada siapa di wing itu kemarin? juga. kemarin Ciro pasti. Kanannya Kanannya nih, aing bingung kemarin tuh kanan si Robby ya. Robi. Nah makanya ya bisa dibilang kemarin kan Satinat apa yang kemarin diturunkan tuh Tidak ideal. bukan tidak ideal, tidak sesuai harapan si Bojan. Terus apa si Bojan? Karena ada keputusan yang mendadak. Non teknis sudah mulai menerpa Persib nih. Ya, Udah mulai menggembosi. Persib. Tapi kalau kalian ingat, setelah pertandingan Persib lawan Persija musim 2018, kayak gimana sanksinya? Bauman. Ya, Bauman sama Ezekiel. Bojan Malisik. Partai usiran juga nggak sih itu ya? Sanksi pemain pertandingan, partai usiran nggak boleh main di Jawa. After lawan Persija loh ini. Kalau kita cocok logi ini mau dibilang apa nih? Orang nggak ngomong ini faktanya apakah emang bener ini kita di by design atau kayak gimana. Cuman kalau dicocok logiin 2018 kita menderita kayak gitu juga. Cuman bedanya kita cuma ada satu pemain Beckham, tapi tanpa sadar juga kalian juga ya. Kita lihat nih, siapa yang nggak main? Kita benar-benar Franka nggak main. Ya kan karena emang akumulasi Franka mah. Deddy Kusnandar cedera, banyak yang cedera nih. Jadi Hanto cedera, Derajat cedera. Ditambah itu aja udah krisis nih. Ditambah Beckham kemarin tiba-tiba sanksi yang Satan Bojan ngomong
kita baru nerima surat itu di malam hari. Ya, berapa jam sebelum Sebelum match, ya kan? Itu di situ strategi mana yang nggak akan hancur ketika dia udah bikin strategi Hamin 1 persiapan, tiba-tiba satu pilarnya udah dimainin. Nah ini sama aja kalau ngomongin di sama 2014, pemain yang nggak yang absen ini banyak, ini juga banyak gitu. Pemain kunci semua. Pemain kunci semua lagi. Nah di sini udah kelihatan, orang udah mikir ini kayaknya orang masih berharap masih menang kawan padahal. Iya. Paling berharap si Bojan nurunin langsung Castaner sama si David Da Silva. Ciro juga mainin, maksud orang tuh. Ciro juga mainin 4-4-2 kan. Ciro main terpaksa di kiri kan, Karena dia tuh, mikir anjing bisa lah harus lah. Biar aku sih Maduranya. Tapi pas orang match sebelumnya Madura keren sih gitu. Ternyata, Sancor iya. Beckham biasanya ngebantu untuk penyerangan, ngacak kreasi di wing. Kita udah nggak ada berharap itu lagi kan. Kalau berharap di kiri, naon udah diharapkan deui. Karena di kiri ada Ciro Alves. sudah tidak bisa diharapkan itu. Gini, create peluang banyak di Beckham dari Ciro Alves. 3 pertandingan terakhir. Orang main tuh, di Beckham kebanyakan. Beckham tuh bener-bener waktu lawan Persija asisnya dari Silva. Akselerasi Beckham. Beckham jadikan Beckham. Maksudnya kemarin orang berharap sisi kanan ada Beckham nih. Anjing Beckham. Dong satu line up ceng teh. Robby Darwis anggeus aing tuh naon eta. Apa hese. Hese ya Robby Darwis ceng teh. Robby Darwis biasa main ke tengah, enak kan? Jadi kemarin teh Tiron tuh deadlock tuh karena ya biasanya kan Beckham ya change create di kanan ya. Jadi ketarik nih. Lini tengah sama back lawan gitu kan. Sekarang ngelihatnya Robby Darwis. Jadi sedangkan Thailand sering banget mempersempit ruang ke area Beckham untuk tektokan kan. Iya. Biasanya di situ. Kemarin dia mempersempit ke arah Ciro nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, faktor umur juga ngaruh, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Umur ya. Kalau cek orang gas beak guys. Udah habis Ciro ya. Udah habis. Maksudnya udah habis dalam arti lawan Madura loh. Mana penonton supporter sold out eta pertandingan? Bener sold out. Mana biasana show off gitu. Show offnya Ciro. Kayak gitu kemarin. Itu udah paling maksimal tuh. Ciro tahu itu show out pasti. Udah tahu masa main kayak gitu aja. Berarti udah tahu kemampuan Ciro sekarang musim ini segitu. Segitu kemampuannya, makanya orang masih mikir anjing kemarin udahlah Castaner nih, orang berharap duet. Anjing. Captain Gold. Iya, dia tuh kartun call 2.0 jadinya. Udah stuck banget. Tapi jarang dikasih umpan-umpan manis juga sih. Kasihan juga orang nih Castaner gitu. Aja orang yakin Castaner predator oge sebenarnya. Ya beberapa kali kan dapat crossing juga ya, tapi headingnya kemana aja, positioningnya belum jelas. Nggak ada operan yang enak buat dia ngasih shooting. Itu karena shooting dia oke nih. Kan udah terbukti waktu lawan apa? Yang ngegolin tuh lawan Arema itu kan dia keeping dikit langsung shootingnya terarah lah. Makanya dia itu aja. Jalan pertandingan udah kelihatan anjing ini pas udah menit 70 udah ngira ini seri. Tapi ya ada sedikit tentang Castaner menurut Bung Hadi kan. Tadi Castaner tuh bakal memang bagus tapi tidak ada umpan manis. Tapi tadi saya ngobrol di luar sama Bung Edwin. Wah, Castaner itu kayaknya nggak bisa jadi pencetak gol yang banyak dilihat dari beberapa pertandingan menurut Bung Edwin. Gimana Bung? Iya, jadi waktu itu kan Bung Hadi awal Castaner datang tuh pede gitu ya. Aing yakin bakal hujan gol, bakal membuktikan. Sebenarnya dari situ udah agak pede pisan. Karena apa? Saya ngeliatnya 6 bulan nih ya dia nggak main satu. Dulu track recordnya dulu dia nggak terlalu bagus lah. Pertandingan awal-awal dia emang supply-nya bagus ya dari teman-temannya gitu. Tapi kan nggak selama pertandingan, setiap pertandingan dia akan didapat supply gitu. Dia juga harus nge-chance atau nge-create peluang sendiri nih, atau minimal jadi mantul-mantul bola lah. Kemarin tuh nggak ada banget. Nggak ada banget emang. Maksudnya tapi gini Win, kalau ngomongin adaptasi udah cukup. Udah nggak bisa dikasih kesempatan masih adaptasi, udah nggak ada itu. Gini, kesempatan buat dia main dikasih full 90 menit belum sampai detik ini. Tapi itu stamina udah nggak bisa. 50 menit orang udah nanya, Stefano Stefano Beltrame sih aku masih meniti asup 1
sampai nunggu beberapa pertandingan dulu baru kita tahu nggak, oh iya gunanya Beltrame. Ingat mana? Ingat tuh sih mana? Tapi nggak sejauh ini deh, kayaknya nggak selama ini kayaknya Beltrame itu. Belum, sabar. minimal orang agak lega ada kesana tuh karena udah ada satu asing yang deadlock orang mikirnya. Apa satu asing yang udah nggak bisa ngapa-ngapain. Ya maksudnya ya udah satu asing nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi dua gitu. Jadi ini orang agak better ya minimal dari time insting orang kayaknya ini lebih oke nih sekarang mah gitu. Sanggana teh juga mail. Lain lah si Ciro orang Ciro lain ya bisa dilihat dari pertandingan terakhir kemarin. Maksudnya kemarin yang orang sayangin juga kemarin tuh kan back-backnya si siapa? Si Madura kan tinggi-tingginya. Ya, pakai formasi 3 back. Nah, orang kemarin si Gana kemarin teh dan kurangnya kudu solo up gitu. Butuh ya kecepatan aja dari itu kemarin. Anjing kecepatan kalau dibutuhkan nih kemarin. Ini pemain baradak pasti diharap kan. Baroyot teh geuning. Ya ketika main tuh benang-benang wae. Jadi mana ikut ke belakang, tapi ketika kelihatan mah si Madura yang mengincar seri. Ya bertahan. Selama hampir 90 menit, mainnya kayak gitu. Lolinya ambil dikit-dikit syuting, sisanya udah. Makanya kalau ngomongin kemarin, sebenarnya Persib agak sial intinya. Menurut orang, bukannya Persib nggak main bagus, nggak main bagus, nggak jelek juga, tapi lebih ke sial karena ada faktor non teknis juga. Iyalah non teknis yang di. Sekarang Persib gini, jarang-jarang lo Persib bikin official statement tentang sanksi yang kayak gini, sanksi yang dimana kayak ngerasa dirugiin banget gitu, ya kan? Kalau masalah flare kan pasti official statementnya langsung diarahin ke bawah tuh kan. Tapi ini masalah pemain nih, dia langsung ngarahinnya, wah aja dia. Persib juga kayaknya ngerasa orang digembos sih ya, sih karena jadi itu fair ya, menurut. Nah artinya orang berharap sih emang sanksinya dicopot ya. Ya kan masih makanya official statement terus sekalian banding juga. Kemarin ya memang Persib mengajukan banding terhadap sanksi karena pertama. menurut orang kalau nggak ada Beckham next match sulit ya. Sulit lawan Persebaya. Karena Persebaya juga pasti ketika dia gini mau gimana pun juga lawan Persib dia pasti nanti bonek bakal penuh nih. Karena ya pertandingan dengan saudara kan pasti penuh. Dan di situ pemain-pemain orang bakal ngeduga pemain-pemain Persibaya ada motivasi tinggi untuk memecah kebuntuan lah. Artinya dia nggak akan kalah nih lawan Persib. Orang mikirkan itu, makanya anjir kalau misalnya nggak squad full lagi, orang khawatir seri atau kalah. Jadi di next match kalau seri udah kalah mental Persib. Ya orang makanya tadi kan kita ngobrol belakangnya. Si Aldi pede ngomong gitu. Persib bakal orang hayang nonton ke pas lawan Persib Solo cenah. Aing ngaki sebelum lawan Persib Solo geus juara. Malah orang aya cenderung mikir mun siga kieu non teknisna besar diperbesar deui. Wah, ieu mah titeres. Ieu mah Persib Solo teh orang deg-degan keneh. Orang sok mikir ke jadi orang negatif thinking. Jadi Bung Hadi mah lebih ke kepikirannya non teknis ya. Non teknis, makanya di dia orang mikir, oh iya udah mulai digembos sih dikit-dikit nih sama si LIB nih. Si LIB. Maksudnya ya anjir semua orang lihat semua platform sekarang mempertanyakan dengan gara-gara selebrasi. Semua platform loh sekarang. Anjir selucu eta PSSI anjir. Selucu eta PSSI dan PT Liga selucu itu untuk mensanksi pemain. Aya naon eta? Ya katanya emang ada ini ada apa sih? Bukan undang-undang non? Komdis. Apa sih? Iya, si Komdisnya di ada pasal berapa dan lain. Tak masuk tapi. Gak masuk selebrasi. Walaupun kalau dilihat emang selebrasi Beckhamnya ngarah ke area supporter ya gitu. Bukan yang benar-benar selebrasi biasa lah gitu. Jadi emang ada unsur provokasi. Cuman dengan di ban 3 pertandingan itu terlalu berlebihan. Berlebihan. Terus yang pertama, yang keduanya denda uang juga. Ini mah salah satu lah gitu istilahnya ya. Kalau di ban pertandingan satu nih, kalau logis lah buat pelajaran juga kan buat Beckham masih muda gitu. Atau misalnya denda uang, cukup uang aja tetap bisa main gitu. Dan pemberitahuannya nggak hamin 24 jam. Itu juga yang bikin di bawah 24 jam malah. Makanya itu 16 jam sebelum match. 16 jam sebelum match. 16 jam. Menurut mana Win? Di Beckham eta provokasi teh.
Apa emang Menurut nggak terlalu sih sebetulnya, emang nggak biasa. provokasi, emang dia apa Ya emosional aja. emosional kan. Ya, dia karena apa namanya? Karena Persija tuh kan udah seperti bukan di setting ya. Jadi seperti digoreng sama perseteruan itu kan. Padahal kan mereka niatnya cuma selebrasi. Cuman kan di belakangnya itu meureun panas teh kan. Panas jadi seolah-olah tuh ya Persija tahu sendirilah ketika di media gimana ada yang pro mana, ada yang pro mana. Pada akhirnya bukan cuma media sih, tapi ya tadi ada sang ayah yang mendukung anaknya. Sang ayah siapa? asumsi Gitu. asumsi Saya mendukung anak. Tapi di sisi Persija kan didenda ya 4 pertandingan home nggak boleh. Nggak boleh Nggak ada penonton. anjing Nggak coba boleh. mikir kemana 4 pemain tanpa supporter dan di band 3 kali pertandingan beda hiji anjing yang pemain nu Makanya terlalu Anjing. kalau dari sisi Persija kan emang ada pelemparan ya, ada flare juga lah gitu. Betul. Nah, ini makanya dengan Beckham ini jadi nggak adil gitu. Kecuali Persija nih didenda tanpa penonton sampai akhir musim itu mah berani banget tuh kalau PSG gitu kan. Berani Tapi pisan, berarti kan berani enggak gitu. Di lapangannya enggak Cuma kayak nggak gitu. tahu ya di tahun kemarin kan si Beckham juga pas David da Silva golin main di gini Persija kan kayaknya gini lah menurut orang lebih provokatif aja Itu lebih provokatif. daripada selebrasi yang Dingin. kemarin gini, Ya. gitu. Karena kan apa ya dari gestur gesturnya gitu lebih provokatif itu. Cuma nggak tahu tahun kemarin di ban atau enggak sih? enggak Enggak kan? enggak sama sekali enggak sama sekali Nah jadi kan yang harus dijelaskan sama PSSI sama Komdis itu kan objektivitasnya gitu. Kalau misalkan si Beckham memang bukan dituduhnya itu kan udah dianggap sebagai provokatif. Ya. Itu tuh harus dikasih tahu nanti ke depannya tuh menang kumaha gitu Iya. selebrasi itu harus menang selebrasi. Ya, aturannya harus jelas. lamun Beckham nunjuk ke penonton Nantang gitu ya misalnya iya eta berprovokasi Provokasi. Atau mungkin mereka iri. Karena kan gini melambangkan mungkin dingin di puncak. Ya. Tapi itu kenyataan juga. Iya, maksudnya mau gimana Atau lagi? Iya, makanya. atau bisa jadi mungkin efek yang terjadi setelah selebrasi itu setelah di akhir pertandingan kan mungkin ada kericuhan ya, ada kericuhan kan di situ kan supporter sampai si Tyron kalau nggak salah Kena pukul lemparan kan lemparan, gitu. Mungkin ya kata Kita nggak Komdis tahu gitu itu ya. kan kita nggak tahu gitu. Tapi orang penasaran nih, orang pengen nanya kemana nih, orang jujur masih belum tahu itu beritanya bener saya ngomong atau lain. Pas match sama Persija, CNN tuh ngomong ke wartawan bahwa orang tuh sebenarnya ada peluang nyetak gol tapi orang demi mengamankan liga pas serangan balik terus amankan liga pada eta orang amankan liga weh terdigolkan jadi agak diturunkan Biar kecepatan juara gitu maksudnya teh. kecepatan enggak biar Biar ngamankan menang. ngamankan liga ngamankan pertandingan Pertandingan eta. bener tuh saya tak anu apal tuh Kamu baca di dakwe biar. orang soalnya orang apa si Kidut ngomong gitu si Kidut masa pira aku sih aing masih bingung penasaran banyak sih saya ngomong gitu ya tapi misalnya ngomong gitu misalnya ya anjing eta gila itu profesional misalnya tapi itu bisa juga menarik kalau emang ada bukti otentiknya gitu ya. Karena waktu press conference-nya Diki Sumarno ketua The Jack dia malah berharapnya tuh statementnya tuh gini, andaikan saja Persija bisa mempertahankan kemenangan tidak akan seperti nah itu kan nggak make sense ya, nggak make sense banget. itu statement tolol menurut Iya, orang. Buat orang nu ngaranna pertandingan rek menang, rek seri, rek eleh. Fair play aja terimanya Maneh gitu. kudu siap koordinasi jeung anggota-anggota. Maneh untuk ngamankan pertandingan. Malah itu jatuhnya jadi seperti ancaman. Iya. Mun Jadi harus main menang. di dia, Harus kalah. orang elehnya orang ricu jadi gitu. Iya. Ya gitu, maksudnya menurut orang itu si Diki Sumarno emang lawak sih, menurut orang udah begitu gitu. Ya tapi kemarin juga kalau dipikir-pikir seharusnya Persib bisa menang juga. Emang benar orang nggak sih anjing orang Persib itu bisa menang, cuman Persib sih gitu Iya. Ya, tapi kalau misalnya orang pakai sudut pandang orang sih kayak gitu. Cuman kalau sampai pemain misal orang nggak tahu ya ini Berarti kalau gitu mah berarti mengarahnya ke match fixing ya.
Ngeri banget itu. Orang nggak bisa ngomong eta, cuman semoga we eta salah statement eta. Dan semoga orang sama si Maxiur eta bener tuh sih aya ngomong gitu. Si aya di gelo wae anjing emang gitu. Dia melindungi pertandingan atau melindungi diri sendiri? Tapi emang pas serangan terakhir kan emang kan. Iya. Ya, tapi maksud orang, ya aku sih kan ngomong gitu. Menteri sih orang terpercaya sih sebenarnya mah. Cuman kalau misalnya itu terbukti bener, itu tolol berarti. Itu tolol sih. Ya harusnya tidak usah diungkapkan juga kalau memang iya itu ada. Dia harusnya jangan mengungkapkan seperti itu. Iya, bahaya. Terlalu liar lah gitu kalau ke situ. Mungkin kalau kayak gitu dia langsung dicok slam sama coach Bojan. Kayak kemarin pas beres ini juga kan. Tapi dipuji sama Bojan. Defensif kan. Anjing tapi tarik di kieu kena anjing di. Yo, Dengeran. Anjing sieun aing. Cuma balik lagi ke pertandingan ya gitu. Persib lawan Madura kemarin. Ini tuh sebetulnya bukan pertama kalinya ya Persib melawan tim yang betul-betul defensif gitu. Defensif seperti Madura. Kita tahu sendirilah Madura itu ngalahin Dewa. Madura ketika dipegang Alfredo Vera sekarang itu anjir bertransformasi menjadi tim yang benar-benar bagus gitu dari segi permainan dan lain-lain gitu. Dari segi Persib sendiri kemarin kan kelihatan banget ya Persib itu bisa mendominasi pertandingan. Tapi progresi bolanya jelek gitu. Permainan itu selalu ke kanan, ke kiri, terus early cross, anjing balik deh gitu kan. Gitu terus gitu. Di lain itu kan terlepas dari itu banyak juga pemain Persib yang nggak bisa main gitu. Banyak. Harus saya akui nggak adanya Gustavo Franca sama nggak adanya Nick Kuipers itu betul-betul sangat merugikan lah gitu. Parah Parah Gak ada yang bisa build up ya dari belakangnya. Dan ketika set piece nggak ada yang bisa diandelin. Iya gitu. Pertama kan kalau misalkan ketika bermain secara aktif gitu, ketika ketemu tim yang betul-betul bertahan secara low block yang anjir kan kemarin kalau misalkan lihat ya Persib pegang bola masih di area Persib, pemain Madura tuh udah di areanya sendiri semua anjir. Kabeh. Tengah itu udah solid semua. Jadi si Adam Alis, Tyron sama Klok itu nggak dikasih opsi space untuk passing gitu, nggak ada gitu. Pasti ke kanan, ke kiri gitu. Betul. Nah, kalau misalkan ada Nick Kuipers atau ada si Gustavo Franca, mereka itu bisa progresi bola entah dia long ball ke depan atau dia dribble gitu. Dinekan ke depan Ya, gitu ya. dia dribble ke depan buat nyiptain ruang gitu. Sedangkan Kakak nggak bisa kayak gitu. Kemarin nggak ada gitu. Sama kemarin saya lihat si Klok juga kayaknya lebih fokus untuk defense. Dia Tapi kemarin ada yang berusaha kayak gitu si Coach Ijan, ada berusaha kayak Oh iya, masuk. Cuma nggak se oke Kuipers ya. Dan kemarin Klok juga kayaknya dia mungkin ya kalau dari sudut pandang saya mungkin dia dikasih tugas sama Coach Bojan itu biar lebih cover center back-nya. Iya, karena center back-nya ini agak hariwang. Aing bertanya sebenarnya. Aing perasaan marane kan sok nanya aing Ciro ya. Aing pengen tahu Ciro match kemarin dia kuam pandangan marane. Aing hafal. Ciro, Pane mau ngomong alus tai sih. Kemarin saya Aing tahu ada di sana. off form semua karena nggak dapat nggak ada space piece di apalagi pas si Ciro dipindahin ke kanan gila sih ternyata sama si Taufik lewat ekstrim. saya dia Taufik nu halus atau Ciro nu goreng Ciro nu goreng. bold statement Maksudnya ya anjir lawan pemain asing yang pemain ya maksudnya bukan merendahkan pemain lokal ya cuman ya mana piraku sih yang Taufik tuh bisa one on one tuh bisa lewat ya Pak. Kalau dari statistik kalau nggak salah ya si Ciro itu dia punya dribble Lain timane unggul di tenang mapai dah apa? Aing apa? Kesempatan dribble itu dribble suksesnya 8/3 jadi dia punya kesempatan 8 kali dribble tapi cuma 3 yang lewat gitu. Ciro kemarin ya gitu. Cuman saya juga nggak bisa menyalahkan Ciro sepenuhnya karena anjing defensif dari si Madura teh dan pisan gitu. Sama satu lagi yang bener-bener memang kayaknya harus di drill lagi sama Coach Bojan ya untuk next match gitu. Karena saya yakin di next match itu Persib bakalan ketemu tim-tim defensif edan jika kia gitu. Karena Persib itu nggak bisa main ngambil
inisiasi di awal gitu, inisiasi di awal Persib itu Cari gol cepat gitu ya. Jarang leading cepat. harus ngerespon Persib itu nggak bisa ini. Nunggu dulu di awal gitu. Gitu. Jadi salah satu drillnya buat yang di drill sama Coach Bojan gitu. Terutamanya itu ini opsi-opsi passing segitiga di depan karena kemarin pas Kayak Dewa. Anjing kita keren. karena kan itu buat nyiptain ruang kan, buat ngasih opsi passing juga. Iya. Terutama kemarin pas Castanir masuk anjing kayak nggak ada pola pisan itu mah, nggak ada pola ekstrim di depan pisan gitu. Ya mungkin nanti kedepannya juga bakalan Gara-gara low block itu, orang bukan ngebela Castanir, emang low block jadi susah juga. Jadi karena Castanir bukan tipikal yang gocek, makanya Persib itu butuh kemarin yang benar-benar pemain apa? Yang bukan show off apa namanya? Show off mah emang dia sih. Karena bukan show off apa? Pergerakan individu. Aduh, skill individunya harus ketika low block. Dimainkan gitu, udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi ya udah mainin skill individu. Ya udah tua. Ya, coba kan kalau biasanya kalau lawan tim low block itu kan harus banyak ini ya passing terus kombinasi 1-2 gitu. Kemarin tuh nggak ada gitu. Karena lewat tengahnya juga nggak jalan. Ya mungkin itu kedepannya Coach Bojan pasti evaluasi ya gitu. Tapi kalau di kanan kemarin ada Beckham, lewat tuh si Taufik tuh, Pak. Itu juga kan Lewat si Taufik yang jadi masalah kan. Coach Bojan sampai bilang main bola itu nggak kayak main PlayStation yang bisa ganti pemain saat itu juga gitu. Karena kan Beckham itu pasti udah dilatih, pasti udah Persib itu udah mempersiapkan strategi melawan Madura United setelah pertandingan melawan Persija kan gitu. Di malam sebelum pertandingan dikasih tahu si Beckham gak bisa main ya pasti merot. Gila. Nasi sedotannya ya dua. Ya, nasi pakai sedotan. Oh, itu bagus aja. Baik kelihatan. Sedotan mana itu? Wah, aing bingung. Jadi aing bingung. Ini nahas aing ya sedotan tapi aing bingung kieu. Aing bingung ya sumpah. Aing tuh fokus tadi aing ini kalian. Oke, kemarin gitu ya. Oke lah. Berarti Ciro perform tuh kemarin? Enggak perform. Nah, mana tuh Ade? Memang nggak perform. Aing tahu. Tapi gini. Maksudnya gini. Selain memang ada beberapa faktor ya. Maksudnya kan Bung Hadi terus bilang Ciro udah habis. Tapi maksudnya gini. Menurut saya karena kan Persib itu kekurangan pemain-pemain, bukan kekurangan pemain lah. Bisa dibilang kekurangan pemain gitu kan. Jadi kalau buat dari permainan kemarin kan Bung Ali bilang harus ada taktik seperti apa, tapi dengan keterbatasan seperti ini hanya mungkin satu-satunya taktik yang bisa dipakai Bojan itu seperti ini gitu. Jadi dia hanya bisa mengandalkan biasanya kan justru terbalik, Persib itu bertahan, nanti ketika menyerang biasanya peluangnya lebih tinggi gitu kan. Nah sedangkan Ciro di usia segini, terus bukan cuma dengan usia itu ya, sadar nggak sih setiap match itu Ciro pasti main? Pasti main. Ya pasti kan nggak ada backup itu berpengaruh juga, harusnya dia ada istirahat. Harusnya ada istirahat dan mungkin itu juga backupnya kurang. Ya backupnya kurang. Jadi ada yang namanya pemain bola atau apapun itu pasti kan ada mood, ada kondisi di mana mau di PS main berem biru bodas gini kan gitu. Ya mungkin kan Ciro pun nggak selalu tiap match itu harus merah terus gitu, mungkin kemarin lagi biru jadi dipasang di sisi kanan nggak bisa tembus juga gitu. Banyak birunya sih. Banyak putih birunya sih. Oh, ayo jawab kalau yang mana ya. Jadi kemarin tuh memang faktor utamanya itu ya kalau untuk Ciro kemarin memang nggak perform gitu. Nggak perform kan. Jadi memang orang setuju sih kalau Persib harus ada pembelian peremajaan. Ya, peremajaan squad. Lawan Taufik kuduna saya tuh ngerasa aing asing maneh hoka aing bisa ngahajar maneh gitu maksud aing teh gitu maneh kudu lewat ku aing saya tuh kudu mau televisi eta lewat aja tapi emang bagus memang Taufik emang bagus sebenarnya kalau Beckham itu beda cerita ya itu mungkin kemarin Ciro lagi biru Taufik lagi merah gitu kan itu kan berpengaruh juga kalau ya kalian kalau lagi agak lemes kan di body gitu kan beda gitu atau tapi menurut Cika kan agak oke sih kanan
Bersih. Di mana? Enggak. Saya kan sempat ganti-ganti ke tengah oke kan? Ganti-ganti pas di tengah agak oke. Tapi yang anehnya itu kenapa ya bukan aneh ya, mungkin pemikiran Bojan. Kenapa dia memilih memasang Robi duluan pada Rian? Itu. Padahal Itu kan masih misteri. posisi yang bisa diisi kanan itu kan dengan kecepatan. Nah, itu Rian tuh lebih bisa menggantikan posisi Beckham. Jawabin deh. Gimana? Jawabin dan barengin sama yang tadi Ciro. Jadi kondisinya Ciro menurut Bung Hadi seperti itu mungkin performa atau enggak, dan kenapa kira-kira nih Coach Bojan tidak memilih Nah, itu. Rian? Kayaknya ya Bojan itu kalau saya ngeliat tuh udah nggak ada kepercayaan sama Rian ya. Hand dimasukin dan dimainin juga udah karena krisis ya, lebih ke krisis, dan kebetulan hand-handnya perform nih lawan Persija oke ya gitu. Dan lawan kemarin terakhir Madura oke banget. Sampai dapat pujian Bojan. Nah, kayak ada pembuktian gitu dari si hand. Tapi si Rian ini tuh enggak gitu. Dan kita juga ngeliatnya gitu kan, setiap kali kasih kesempatan, apalagi beberapa pertandingan dapat peluang depan mata tinggal Darwin Nunes banget gitu Rian. Tapi kan kita tuh sebagai penonton dan bobotoh kan bisa pengen gitu ya ngasih opsi, kenapa sih nggak Edo atau Zalnando duet nih di kiri gitu ya misalnya, di kanan Rian Kurnia atau mungkin Beckham gitu, Ciro tuh off dulu gitu kan, kita pengen gitu ya. Nah, tapi pemikiran Bojan tuh itu yang kita nggak bisa tebak tuh, apakah ketakutan dua left backnya dipakai salah satu cedera habis nih gitu kan, di kanan mainin Robi atau Rian Kurnia habis juga nggak ada sentuhan dan apa ngasih peluang lah gitu ya. Terus yang terakhir yang paling saya bingung itu kenapa Ciro itu nggak bisa punya backup dan ngerasa dirinya nggak ada persaingan di situ. Jadi si Bojan tuh ngebikin itu gitu. Padahal kan ya itu harusnya dikasih substitution dulu lah dia babak kedua kayak apa. Jadi biar ngerasa anjir eta saingan aing misalnya Edo nih naik gitu kan. Wah si Edo Kalau nggak Edo si soal main Azikri kan beda posisi oke ya? Bisa sih. Bisa siapa sih anjing? Main muda. Jadi mun saya alus, saya tuh lu ke pressure. Makanya harus ada dicadangin lah misalnya gitu. Lu Jul gitu lah. Zulkifli Hasan gitu. Goblok. Coba ini mah kalau analisa dari saya itu udah indikasi kalau Rian tuh gak akan diperpanjang. Iya gitu. Iya, Udah sih. stuck banget Bojan gitu ngeliat Rian tuh. Tapi aing bagi statement sih. Pemikiran sih nubi aing Iya, kira awal kompetisi sih. Nggak ada persaingan. Parah sih Karena bener. nggak ada kompetisi karena nggak ada pemain yang bisa menggantikan Dia. juga. Lucu kurang banyak gitu. Karena kalau misalkan lihat dari squad depth-nya, siapa lagi sih di sayapnya kecuali kalau misalkan Dimas Derajat mungkin ya masih Anjing aing lupa ya bener gitu. Dimas Derajat. Banyak opsi di depan yang bisa dipilih sama Bojan gitu. Sekarang kan opsinya nggak ada gitu. Jadi mau nggak mau kan Ciro we deui. eksploitasi terus gitu. Ciro terus yang dipakai gitu. Dan mungkin juga masih Bojan ngelihatnya Ciro itu tetap jadi target back lawan gitu. Jadi tetap kesorotnya ke situ. Jadi ke Ciro, ke David, ke Beckham misalnya. Jadi kan kepecah gitu. Sedangkan kalau masukin misalnya Edo atau mungkin Zulkifli atau Dimas Derajat kan mungkin tetap nggak akan change peluang. Menarik oke nya si Ciro lebih ke detik ya. Masih jadi penarik tim-tim lawan ya. Iya, tapi dia aja nggak bisa Menarik tim-tim lawan. Tim-tim lawan menurut orang tuh kudu hati-hati sih menarik Ciro serius. Kudu hati-hati deh. Mending lebih menjaga Kastener, terus si Wida Silva, Beckham Putra nya. Antep we eta mah. Diamin aja biar golin. Antep we. Kastenel di bench. Teman. aduh. Tapi bukan orang benci ke Ciro, emang performanya udah menurun. Coba ini tuh kan Persib sekarang itu ya udah tim yang udah dibuild, memang disiapkan untuk menjadi juara ya. Udah tidak bisa dipungkiri lah gitu. Mungkin satu tahun ke depan di musim depan Bojan tuh kayaknya banyak bongkar pemain sih. Wah, harus Oh itu pasti. Kita juga nggak tahu kan Ciro, DDS bakalan dipertahankan. Saya sempat ngobrol tuh sama Bung Hadi. Gue ngobrol nih sama Bung Hadi. Gimana ya? Persib back to back nih. Di depan mata nih. Back to back. Bojan bakal stay atau dia udah mau pensiun karena udah back to back atau gimana, maksudnya bukan pensiun ya, atau mungkin dia cari tantangan baru. Kata Bung Hadi, wah dia pasti masih stay nih, ada satu target yang belum. Gimana Bung? Nah, oke itu ngobrol si Yudis ngomong orang khawatir Bojan terlanjut. Oh, padahal orang
orang termikirkan itu. Karena Bojan pasti lanjut. Bojan masih penasaran ke Asia nih sama Persib. Masih penasaran eta hiji titel nu can si eta bereskeun kan di Indonesia, makanya karena si eta di rentetan di AFC bagus. Sama si Kuala Lumpur ya? Iya. Kuala Lumpur ya? Kuala Lumpur. Nah, sama Kuala Lumpur itu bagus si Bojan tuh. Spesialis lah, bisa dibilang spesialis turnamen lah si Bojan tuh. Nah, artinya orang malah lebih cenderung tuh kayaknya Bojan bakal bawa pembaharuan ntar di musim depan. Tapi meninggalkan legacy di musim depannya. Jadi cuma tahun terakhir lah. Satu musim lagi untuk Bojan mah. Tapi ninggalin legacy. Legacy apa? Dengan pemain-pemain yang udah dia yang fresh. Bakal ada apa ya? Bukan dari Bojan loh, ini bukan dari Bojan. Dari Glenn Sugita bakal ada peremajaan di tim di musim depan. Glenn Sugita loh yang ngomong. Soalnya tak khawatir nanti kalau misalkan Bojan out dan sekarang nih, kan misalnya pemain expired. Iyalah, kan ada uang juga sih pastinya, jadi peremajaan. Iya, dan si Bojan juga pasti nggak pede dengan posisi sekarang untuk di AFC. Karena orang yakin, tapi kan udah mulai gerak dari sekarang katanya. Karena kan saya baca kapan ya di Simamaung kalau nggak salah, Bojan kan bilang kayaknya skuad di tahun ini tuh bukan 100% yang diinginkan sama Bojan. Karena kan ada ini ya turnover dari si Aditya ke Aditya yang baru kan gitu. Jadi ada beberapa transfer yang tidak bisa direalisasikan. Dan saya baca-baca juga waktu itu kalau nggak salah Bojan itu ngincarnya Jaja sama si Isidoro. Anjing. Kan itu dua pemain. Telat ngebit katanya. Itu kan dua pemain. Berarti kalau misalkan kemarin andai jadi, itu kan nggak mungkin kalau misalkan si Coach Ijan hadir. Coach Ijan atau misalkan si Nelson gitu, itu pasti mewah pisan gitu. Pasti mewah pisan. Dan satu lagi Persib itu kekurangan pemain lokal yang grade A, curang mah. Benar. Berarti asumsinya Isidoro sama Jaja masuk. Gak miskin, bukan Persib nggak punya uang berarti. Logikanya Persib tuh ngebit kan. Pada pas ganti, jadi proses nyodor kena agak lama. Keburu ku Dewa. Berarti lumayan oke tawaran Persib. Sama kan logikanya ya, dugaan orang. Tawarannya lumayan oke, Win. Di luar pemain kan sekarang juga kan Persib lagi nyiapin proyek lain juga kan selain GBLA yang udah di take over kan sekarang dikelola sama Persib. Seberapa puluh tahun sih? 30-an. Belum lagi kayak umur aing 72. Nepi gitu. 60. Nepi dong. Pasti. Belum lagi training camp kan katanya yang mungkin bentar lagi direalisasikan. Terus kan kata Aditya itu ya, dia lagi nyiapin sport science dengan biaya yang memang nggak kecil gitu, besar biaya sport yang science penting sih. Sport science kan itu udah Persib itu udah ke jalan yang memang benar gitu, udah mau ke next level lah gitu. Masa iya Dewa bisa Persib enggak? next levelnya kan bukan next level yang tetangga ya, itu next level tapi waduh gitu di bawah kayaknya gitu. Ini kayaknya next levelnya beneran gitu. Siapa tetangga? Dan orang ini pengen banget ya, orang kasih pesan mungkin ke NW sama ke Viking makanya orang pengen banget ya orang coba kalian bikin lagu untuk si kiper sama si Klok. Karena dua sosok eta mau gimana pun juga yang berpengaruh membawa Persib juara ya kan. Kalau Mendoza mungkin ya bagus juga, cuman ya belum selama kiper sama Klok lah. Iya, si justru Clippers yang kayaknya kesulitan dapet irama. Orang berharap namanya gak sulit. NW sama Viking tuh ada kreativitas untuk bikin itu biar apa ya, biar kan tanpa disadari juga bentar lagi dua sosok itu bakal beres juga di Persib gitu ya. Nah makanya orang pengen apalagi kalau ditambah back to back kayaknya wajib sih. apalagi waktu itu yang lihat di podcast siapa sih Nick nyanyiin charge-nya si Mendoza kan. Dia tuh kayak yang aing mana. Tapi dia masih excited gitu. Iya, excited kan. Excited. La. Makanya orang lihat aja ini harus nih dibikin chance sebenarnya buat mereka gitu. Dan ya orang nggak masalah sih yang kalau yang sebelah kiri mah orang nggak peduli, nggak ada chance juga. Sebelah kiri ada dimension mulu. Tapi kalau misalnya buat dua sosok itu orang
pengen pisan ada janjian buat mereka gitu. Tapi katanya Bung Hadi udah nyiapin chance nanti mungkin di podcast selanjutnya dia bakal nyanyiin. Chance buat Clipper sama Clock. Udah siapin liriknya. Ya. Orang tapi aing nanya ya. Si Nick Clippers kemarin nah tuh main. Disimpan kayaknya. Aing cuma aing tak apa info itu. Orang itu sieunnya. Nick Clippers tuh kan kontraknya mau habis. Ini tuh terjadi kayak David Silva tahun kemarin. David Silva kan sama. Anjing. Tapi juara. Tapi kan kemarin sebelum pertandingan. Tapi atau mungkin disimpan karena kan dia udah berapa kartu kuning. Udah akumulasi. Akumulasi, takutnya kan Kita logikanya ke sana enggak tahu. logikanya ke sana. Tapi dia kenapa ke situ? Tapi lamun aing jadi bojan, mendingan mainkeun kamari. Ngamankeun 3 poin berhadapan lawan Madura. Persebaya minimal imbang bae lah gitu. Aing mikir gitu. Karena lawan Madura tuh titik awal untuk kita step up lagi aja. Enggak, tapi kayaknya Persibaya juga bakal kalah sama Persib. Supaya ganti pelatih. Udah belum? Enggak, dia dikasih kesempatan terakhir untuk lawan Persib, Paul Munsur tuh. Berguk anjing. Sion-nya ngomong sendiri. Berguk anjing. Ya elah tuh anjing. Iya. Makanya pemainnya pasti nggak akan all out. Iya. Karena pengen All ganti. out. Makanya Bojan udah baca gitu. Kalau iya teh wah gila ya ini. Mudah-mudahan nanti lawan Persibaya bakal dibahas. Ya nanti akan dibahas nanti. tersendiri lah. Anjing bawa monster mana sial. Padahal udah bawa Persebaya ke atas ya. Iya, anjir tuh menukik kan gitu. Nah itu setuju kan dengan ide orang untuk ke Viking? Iya, setuju bagus. Tapi dia sebagai nyenggol yang sebuah dingin. Bantuin bikin liriknya. Iya, atau so kamu kasih saran Bu Hadi. Nanti Bung Hadi bakal nulis. Di next podcast dia langsung nyanyi. Sudah habis. Kan biasanya enak sudah habis. Sudah habis. Tolong ya ini. Oke. Jadi mungkin semoga PSSI bisa merenungkan kembali perihal etam dan apa maksudnya ajuan banding dari Persib itu bisa didengar karena menurut kita nih bukan karena saya orang Bandung juga, tapi banyak kok netizen yang melihat perihal itu. Oke enggak ngomong loh. Iya, maksudnya perihal itu kan banyak sekali lah yang bukan cuman pendukung Persib Bandung itu mengecam bahwa kenapa sih PSSI bikin sanksinya keputusan berlebihan kayak gini gitu, lebay gitu kan. Jadi semoga Etam bisa bermain lah ya, bisa dicabut, bisa main lawan Persebaya supaya partainya itu makin menarik lagi lah. Kalau misalnya nggak ada Etam ya Persib kayak kemarin lagi mainnya gitu. Dan terus buat apa ya namanya tuh buat Viking tadi ada pesan dari Bung Hadi supaya bikin chance buat Nick sama Clock. Jadi nanti dibantuin lah Bung Hadi, inget ya next podcast dia bakal nyanyi. Orang siap pembantu sih bentar. Kalau ada teman-teman kalau ada saran boleh nanti liriknya DM aja. Bisa DM atau nanti komen Ya, liriknya kayak gitu nanti. Tadi yang bikin ininya adanya. Nanti Edwin yang nulisnya. Edwin yang nulisnya. Si Edwin hadir. Si Edwin jago aja gituan. Dan terus jangan lupa kalau buat yang nggak mau ketinggalan info kita, terus aja cek di media sosial kita ya. Pertama ada di Instagram obrolan.mediocre, TikTok obrolan.mediocre, sama subscribe YouTube kita obrolan mediocre. Terus kalau misalkan mau berita media-media cetak itu ada Koran Gala, jangan lupa tiap hari ada Gala Persib ya kalau untuk sepak bola sepak bola luar negerinya itu ada di Gala Sosial. Koran Gala. Botol masuk dong. Ya, juga Roni. Sedotannya beda. Oke, paling segitu aja dari kita. Terus aja pantauin, jangan lupa follow and subscribe. Terima kasih. Thank you.